Hai movie lovers, balik lagi di channel BP. Terima kasih ya yang udah klik video ini. Arigatou gozaimashite. Apalagi itu deh, yang satu lagi kalau Koreanya apa ya disebut ya, hamsamida, kayak gitu ya. Kali ini kita akan mengulas film horor lagi dan lagi. Ini yang kalian suka kan? Tenang aja, Wak. Kita ada banyak stoknya kok buat pecinta film horor. Film yang akan kita ulas kali ini datang dari negerinya Mbak Lisa Blackpink nih, Thailand, yang berjudul Haunted University Second Semester. Film yang dirilis tahun 2002 ini dibintangi oleh banyak aktor serta aktris ternama Thailand. Di antaranya Panisara Rikul Surakan, Sawanya Paisan Payak sebagai Tang, Tiradon Supapun Pinyo serada susah ya nyebutin namanya ya, Kemi Sara Palades, Praewa Sutampong sebagai Masya, dan masih banyak lainnya. Yaudah, gak usah lama-lama lagi, mari kita simak ulasan filmnya, cus. Saat itu adalah hari pertama diadakannya MOS atau mahasiswa orientasi gitu deh, apalah gitu loh, singkatannya MOS itu mahasiswa orientasi apa gitu ya. Kalian terjemahkan sendiri lah. 4 sekawan yang bernama Tang, Sin, Fe, dan Masya bertemu satu sama lain. Masya adalah sahabat baik Tang. Dan untuk informasi, Masya ini adalah anak IndiHome ya, Wak. Indigo maksudnya, bisa melihat yang nggak kasat mata gitu. Aduh, gue ini ya canda mulu. Serius kenapa? Oke, kita ke horor dikit ya. Rada-rada horor nih. Siap-siap kalian. Tapi sebelum aku mulai memasuki area horor ya, kalian harus pahami dulu bahwa di sini tuh ada 2 cerita dan semuanya ini bersangkut pautan tentang university atau universitas. Oke? Lanjut kita. Cus. Setelah mereka berkumpul di aula, acara MOS dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Di sanalah Masya kembali berulah dengan secara nggak sadar ia bernyanyi lagu yang berbeda dari kawan-kawannya. Teng menyadarkannya, meski Masya kekeh merasa dirinya menyanyikan lagu yang sama. Masya seketika itu juga melihat seseorang keluar dari pintu. Di sana ada hantu yang sedang membalikkan badannya, yang berhasil membuat Masya berteriak ketakutan. Hal itu membuat seorang senior bernama Chow memberikan break selama 15 menit. Masya mengaku penyakit lamanya kambuh lagi. Teman-teman pun telah sibuk bergosip tentang dirinya. Tang memintanya untuk menunggu karena ia akan mengambil kardigan untuk Masya. Tang merasa akan lebih baik jika Masya pulang ke rumah aja. Ia juga mengirim pesan ke salah satu senior. Semua setuju kecuali si Ming. Dan diputuskanlah bahwa Masya akan beristirahat selama masa orientasi siswa berlangsung. Di tempatnya menunggu, datanglah seorang yang awalnya dikira Tang. Saat ia menoleh, ternyata itu adalah hantu yang perlahan memperlihatkan wajahnya. Namun keburu Tang datang, dan hantu itu pun lenyap. Lalu mereka berdua memutuskan untuk kembali ke aula. Masya kembali minta izin untuk pulang, tapi tetap nggak diizinkan. Ming malah mendorongnya sambil menyuruhnya bertatapan mata saat bicara. Tapi sialnya yang selalu Masya lihat adalah sosok hantu yang berada di depan Ming yang membuatnya takut. Ming bertanya kepada semua peserta, apakah mereka percaya akan adanya hantu? Ya, namanya juga anak baru ya, pasti manut-manut aja sama senior. Gak ada yang berani ngelawan termasuk Tang, yang ikutan menggelengkan kepala tanda gak percaya. Hal ini tentu membuat Masya sedih. Di saat yang bersamaan, ia juga melihat para hantu bergelantungan yang membuat dirinya mual dan muntah di atas rok V. Kesal karena ulah Masya, V meminta senior untuk melanjutkan acara tanpa mereka berdua. Masya lari keluar ruangan yang disusul oleh Tang. Masya berjalan di lorong.
ada hantu yang mengikutinya, sedangkan Tang masih mencari keberadaannya. Tang akhirnya sampai pada sebuah gudang karena merasa mendengar teriakan, tapi belum menemukan Masya. Sebenarnya ada sosok hantu yang mengintai Tang, namun ia pura-pura enggak melihatnya. Ada juga hantu anak kecil yang datang tepat di depannya dengan wajah yang mengerikan. Tang pun keluar dari gedung. Singkat cerita, ia akhirnya menemukan Masya di atap gedung. Masya bertanya kenapa ia nggak berpihak padanya tadi. Tang pun menjawab itu adalah bentuk pertolongan dengan menutupi kenyataan jika Masya bisa melihat hantu. Intinya, Tang ingin bersikap wajar seperti orang-orang pada umumnya. Kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka. Tang merasa sudah banyak membantu Masya, tapi hal itu justru membuat Masya merasa ditinggalkan. Di saat yang bersamaan, ada sesosok hantu yang jatuh tepat di hadapan mereka. Tang membalikkan wajahnya, berpura-pura nggak melihat. Masya berkata jika Tang memperlakukannya sama seperti para hantu itu, dan itu membuatnya lebih kecewa lagi. Jika suatu hari Tang melihatnya, jangan sampai berpura-pura untuk tidak melihat. Setelah itu, Masya menjatuhkan dirinya dan tewas. Murid-murid pun heboh melihat kejadian tersebut, sedangkan Tang hanya bisa menangisi kepergian sang sahabat. Di hari kelulusannya, Tang menaruh bunga di atas gedung guna mengenang sahabatnya. Sebenarnya hantu Masya selama ini selalu berada di dekatnya semenjak ia meninggal. Ih, serem. Lanjut ke cerita kedua. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Tan. Dia adalah mahasiswa kedokteran yang sering mengalami insomnia. Dia biasa melewati malam dengan mendengarkan podcast kekasihnya bernama Tang. Kali ini sebuah cerita tentang asrama yang konon dihantuin oleh pemilik lama yang telah meninggal karena kecelakaan tepat di hari ulang tahun universitas. Gosipnya, arwah itu masih ingin melanjutkan kuliah, dan setiap tahun pada ultah universitas dia akan datang ke asrama. Cerita itu membuat Tan takut. Ia berhenti mendengarkan cerita asrama yang ditinggalinya sekarang. Kebetulan sebentar lagi adalah perayaan ulang tahun universitas yang ke-70. Singkat cerita, tibalah hari spesial itu. Secara kebetulan teman sekamar Tan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Seperti biasa, Tan nggak bisa tidur. Kondisi kesehatan yang seperti itu mungkin tidak akan bisa menjadikannya lulus sebagai dokter. Hal itu membuatnya stres, dan secara nggak sengaja ia menjatuhkan sebuah pin yang melambangkan pelayanan. Gak berapa lama, kekasihnya datang ke sana. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam, dan suasana terasa berubah. Ia baru menyadari jika sang kekasih nggak berada di kamar. Tan mencoba mencarinya, lalu terlihat kulkas di lantai bawah terbuka sendiri. Namun bukan hal itu yang membuatnya takut, tetapi lampu yang kedap-kedip itu membuatnya tertekan dan penyakit epilepsinya kambuh. Badannya berguncang hebat, dan Tan masih berusaha untuk kembali ke kamar. Namun kondisi semakin gak kondusif ketika kepalanya terbentur oleh besi ranjang hingga membuatnya pingsan. Tepat pukul 2 dini hari, dia tersadar sendiri dengan kondisi badan yang gak bisa digerakkan. Seperti ketindihan gitulah ya. Dalam kondisi seperti itu, ia melihat ada bayangan hitam di luar jendela yang bergerak seperti ingin masuk ke dalam. Sebuah robekan kertas bertuliskan asrama ada di sana. Dilanjutkan dengan lampu meja yang berkedap-kedip, lalu hantu itu masuk dengan gerakan yang amat mengerikan. Tan hanya bisa menutup matanya.
dan hantu itu pun hilang dari pandangan. Tapi sebuah tangan malah menjambak si Tan hingga terjatuh ke bawah. Hantu itu seperti tengah mencari sesuatu di ranjang, sedangkan Tan berusaha merayap keluar kamar. Ternyata hantu itu mencari sebuah pin. Karena kondisinya sudah dalam keadaan bengkok, ia lalu keluar untuk mencari Tan. Tetapi perhatian teralihkan oleh sebuah cahaya. Tan merasa itulah kesempatan untuk kabur. Tetapi hantu itu malah menemukan Tan lalu menjatuhkannya ke tangga, bahkan mencekiknya. Pin itu lalu jatuh. Terlihat adanya perbedaan antara koin tahun 30-an dan 70-an yang masih bersinar terang. Pin itu selalu mengingatkan sumpah dokter yang selalu mengutamakan keselamatan pasien. Tan yang melihat pin usang itu lantas mengucap sumpah dokter yang isinya, "Saya akan melindungi kehormatan tradisi pengobatan. Rekan seprofesi adalah rekan sedarah dan sedaging. Selama menghadapi kesulitan, saya akan menghormati nilai kemanusiaan." Mendengar kalimat itu, hantu itu melepas sekikannya pada leher Tan dan merayap pergi. Sedikit lagi ia berhasil keluar, tetapi kakinya kembali ditarik oleh hantu tadi. Tan terus mencoba mengucap sumpah dan gak lama setelahnya hantu pria itu benar-benar lenyap. Lalu Tan mencoba menelepon kekasihnya. Ia ingin mengakui tentang penyakit epilepsi yang dideritanya, di mana hal itu mungkin akan membuatnya nggak bisa menjadi dokter. Dia meminta maaf karena baru mengakui semua ini dan telah membuat sang kekasih kecewa karena nggak bisa memenuhi janji untuk menjadi seorang dokter. Hantu itu telah menyadarkan Tan tentang kondisi kesehatan yang selama ini yang nggak ingin diakuinya. Ibaratnya dia aja nggak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menolong orang lain? Dan cerita pun usai. Gimana menurut kalian? Cukup menarik kan untuk mengisi waktu bersantai? Jika kalian suka dengan ulasan film kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Sertakan juga kritik dan saran kalian pada kolom komentar. Atau jika ada request film apa yang akan kita ulas, tinggal tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah nonton. Have a good day and bye-bye.